Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, dan selamanya Dia baik. Puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dan dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Dan hari ini kita sampai pada seri 72. Kita akan belajar dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Dan saya hanya akan membacakan ayat 13 saja. Dalam terjemahan baru Matius 9 ayat 13 demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dalam bahasa Indonesia yang disederhanakan, demikian. Coba kalian selidiki apa arti ayat kitab suci ini. Allah tidak minta kurban binatang dari kalian. Yang Ia minta ialah kalian berbelas kasihan terhadap orang lain. Aku datang bukan untuk orang yang menganggap dirinya sudah baik, tetapi untuk orang yang dianggap hina. Sok anggap diri paling baik. Itulah tema Rema seri 72 hari ini. Saudaraku, persembahan yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat ini mengacu pada persembahan-persembahan menurut adat orang Yahudi, yaitu korban penghapus dosa, korban ucapan syukur, dan lain sebagainya. Orang-orang Israel sangat taat melakukan semuanya itu. Apalagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka sangatlah taat. Namun Tuhan Yesus menegur keras mereka semua. Apa alasan Yesus? Pertama, persembahannya membangun keangkuhan hidup. Saudaraku, janganlah merasa hebat jika kita bisa memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan kita bukanlah ukuran untuk menentukan apakah orang itu baik atau tidak, apakah kita baik atau tidak. Karena seringkali kita terjangkit virus merasa baik jika sudah memberi persembahan. Kedua, persembahannya hanya sebatas lahiriah. Saudaraku, dalam poin ini seringkali persembahan menjadi ajang pamer. Inilah yang disebut lahiriah, yang hanya menghasilkan pujian dari manusia dan bukan pahala dari Tuhan. Ketiga, persembahannya menggantikan belas kasihan. Nah, saudaraku, persembahan kita sama sekali tidak membenarkan hidup kita. Kita dibenarkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Persembahan tidak bisa menggantikan belas kasihan. Ada banyak orang di sekeliling kita yang sedang menuju kepada kebinasaan. Belas kasihan kita yang mampu membuat kaki kita melangkah dan tangan kita terulur bagi mereka, bukan persembahanmu, melainkan belas kasihan di hatimu.
Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu, supaya kami bisa melangkah dan mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan, yang membutuhkan keselamatan. Ini hidup kami, pakailah hidup kami, urapi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini aku berdoa untuk saudaraku dimanapun berada yang sakit. Engkau dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, teruslah berdoa agar belas kasihan ilahi memenuhi hati kita. Haleluya. Amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.